Rahasia hidup tenang dan bahagia, kuasai seni menetapkan batas diri. Halo, teman-teman semua. Kembali dengan saya, Raymond di YouTube, terus bertumbuh. Senang sekali rasanya bisa berbagi pengetahuan penting ini dengan kalian. Video ini akan membahas tuntas intisari dari sebuah buku yang sangat berharga berjudul, Batas Diri, Kapan Mengatakan Ya, Kapan Mengatakan Tidak, untuk mengendalikan hidupmu. Agar kalian bisa benar-benar memahami dan mengambil manfaat maksimal dari semua yang akan saya sampaikan, saya sangat menganjurkan untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena setiap bab dalam buku ini saling terkait dan membangun pemahaman kita secara bertahap. Jika kalian hanya menyimak sebagian, ada risiko salah mengartikan pesan pentingnya, dan akhirnya tidak bisa menerapkannya dengan efektif dalam kehidupan nyata. Jadi, siapkan diri kalian, fokuskan perhatian, dan mari kita selami bersama rahasia di balik hidup yang lebih tenang, terkendali, dan bahagia melalui seni menetapkan batas diri. Selamat menyimak. Mari kita mulai. Tenang aja, ini hanya ngobrol santai saja kok. Topik kita adalah tentang kesehatan jiwa, khususnya dari sudut pandang buku yang menarik ini, yaitu Batas Diri, Kapan Mengatakan Ya, Kapan Mengatakan Tidak, untuk mengendalikan hidupmu. Buku ini sebenarnya membahas tentang sesuatu yang sangat mendasar tapi seringkali kita lupakan, batas diri. Apa itu batas diri? Batas diri itu seperti pagar tidak terlihat yang kita miliki di sekitar diri kita. Pagar ini membantu kita menentukan apa yang boleh masuk ke dalam diri kita, emosi, pendapat orang, permintaan, dan apa yang harus tetap di luar. Pagar ini juga membantu kita tahu di mana tanggung jawab kita berakhir dan tanggung jawab orang lain dimulai. Mari kita bedah satu persatu bab dari buku ini. Bab 1. Apa itu batas diri? Bab ini adalah dasar dari seluruh bab. Penulis ingin kita paham betul bahwa batas diri itu penting sekali. Sama pentingnya dengan tembok rumah kita yang melindungi dari hal-hal di luar. Batas diri bukan berarti kita jadi egois atau tidak peduli, tapi justru sebaliknya. Ini tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri agar bisa berfungsi dengan baik, mencintai, dan dicintai dengan cara yang sehat. Tanpa batas, kita bisa kemasukan masalah orang lain atau merasa bertanggung jawab atas segalanya, yang akhirnya bikin kita lelah dan bahkan parahnya yaitu sakit jiwa. Contoh penerapan, buku ini seringkali memakai analogi pagar atau gerbang. Kalau gerbang kita rusak, semua orang bisa masuk tanpa izin, mengambil apa saja, dan meninggalkan sampah. Sama halnya dengan diri kita. Kalau kita tidak punya batas yang jelas, orang lain bisa dengan mudah memanipulasi kita, memanfaatkan kita, atau bahkan menyakiti kita. Contoh di dunia nyata Indonesia dan saran saya adalah, di Indonesia, kita sering sekali diajarkan untuk tidak enak hati atau euuh pakeuuh. Kita merasa tidak nyaman menolak permintaan, bahkan jika permintaan itu memberatkan. Misalnya, teman mendadak datang minta diantar jauh padahal kita sudah punya janji lain. Atau tetangga sering sekali pinjam uang tanpa mengembalikan. Saran saya adalah, coba deh, mulai belajar bilang, tidak, dengan sopan. Tidak perlu langsung bilang tidak mau, tapi bisa dengan bilang, maaf ya, kali ini aku tidak bisa karena ada janji lain. Atau, bukannya tidak mau, tapi aku sedang tidak punya lebih. Awalnya memang tidak enak, tapi ini penting untuk kesehatan mental kita. Ingat, kamu juga punya hak untuk mengatakan tidak, dan itu bukan berarti kamu jahat. Kesimpulan, intinya, batas diri itu adalah hakmu untuk menjaga dirimu. Ini adalah garis antara apa yang menjadi tanggung jawabmu dan apa yang bukan. Penekanan saya adalah batas diri itu bukan tanda kamu tidak peduli, tapi tanda kamu peduli pada dirimu sendiri agar bisa lebih efektif peduli pada orang lain. Bab 2. Masalah apa yang disebabkan oleh batas diri yang buruk? Bab ini seperti daftar masalah atau penyakit yang muncul kalau kita tidak punya batas diri yang sehat. Ini bukan cuma masalah besar, tapi juga hal-hal kecil yang bikin hidup kita tidak nyaman. Dari mulai sering dimanfaatkan orang, merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri, sampai pada akhirnya jadi depresi atau mudah marah. Batas diri yang buruk bisa bikin kita merasa kosong, dikendalikan, dan tidak punya arah. Contoh penerapan, buku ini menjelaskan beberapa tipe masalah batas diri. Orang yang terlalu patuh, tidak bisa bilang tidak. Orang yang terlalu memberontak, selalu bilang tidak. Dan orang yang tidak punya batasan sama sekali. Misalnya,
Orang yang terlalu patuh akan selalu bilang, "Ya," meskipun itu merugikannya. Sementara orang yang tidak punya batasan akan membiarkan siapapun masuk ke dalam hidupnya tanpa filter. Apa yang terjadi di dunia kita? Banyak dari kita di Indonesia mungkin mengalami masalah ini tanpa menyadarinya. Misalnya, kamu merasa lelah terus-menerus karena selalu membantu pekerjaan teman di kantor padahal itu bukan tanggung jawabmu. Atau kamu selalu jadi tempat curhat semua orang sampai kamu sendiri jadi terbebani. Bahkan bisa jadi kamu sering merasa bersalah kalau tidak melakukan apa yang diminta orang lain. Saran saya adalah, coba deh, perhatikan perasaanmu. Apakah kamu sering merasa dimanfaatkan? Merasa kelelahan? Merasa tidak punya kendali atas hidupmu sendiri? Jika ya, kemungkinan besar batas dirimu sedang bermasalah. Mulailah kenali tanda-tanda ini pada dirimu. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri yang buruk itu seperti pintu rumah yang selalu terbuka lebar tanpa kunci, sehingga apapun bisa masuk dan keluar sembarangan, menciptakan kekacauan. Penekanan saya, sadarilah bahwa banyak masalah dalam hidupmu bisa jadi berakar dari batas diri yang tidak jelas. Mengenali masalahnya adalah langkah awal untuk menyelesaikannya. Bab 3. Apa batas diri itu? Setelah tahu kenapa batas diri itu penting dan apa masalahnya kalau tidak ada, bab ini menjelaskan secara rinci apa sebenarnya batas diri itu. Ini bukan hanya tentang bilang, tidak, tapi tentang memiliki kendali atas diri kita sendiri. Batas diri itu termasuk emosi kita, pikiran kita, pilihan kita, tubuh kita, bahkan waktu kita. Ini tentang memiliki rasa kepemilikan atas diri kita. Contoh penerapan, buku ini memecah batas diri menjadi beberapa kategori, seperti batas diri emosional, aku bertanggung jawab atas perasaanku, bukan perasaanmu, batas diri fisik, tubuhku adalah milikku, bukan milikmu, dan batas diri spiritual, keyakinanku adalah milikku. Contohnya, kalau ada teman yang marah-marah karena kamu tidak setuju dengannya, batas diri emosional berarti kamu tidak perlu ikut marah atau merasa bersalah atas kemarahannya. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia, seringkali batas fisik kita kurang dihargai. Misalnya, orang tua atau saudara merasa berhak mencubit pipi kita, atau bertanya-tanya soal berat badan. Atau dalam pertemanan, kadang ada teman yang dengan mudahnya mengambil barang kita tanpa izin. Saran saya adalah, belajarlah untuk tegas dalam hal-hal kecil. Jika ada yang menyentuhmu tanpa izin dan kamu tidak nyaman, kamu bisa bilang, "Aku tidak suka disentuh begitu." Jika ada yang bertanya hal pribadi yang kamu tidak mau jawab, kamu bisa bilang, "Maaf, aku tidak nyaman membicarakan itu." Ini melatih otot batas dirimu. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri itu adalah kepemilikan atas dirimu sendiri. Itu berarti kamu berhak atas pikiran, perasaan, pilihan, tubuh, dan waktu yang kamu miliki. Penekanan saya, batas diri itu bukan tembok yang mengisolasi, tapi pagar yang melindungi dirimu agar kamu bisa hidup lebih utuh. Bab 4. Bagaimana batas diri dibentuk? Bab ini membahas bagaimana kita belajar atau tidak belajar tentang batas diri sejak kecil. Penulis menekankan bahwa orang tua atau pengasuh punya peran besar. Kalau dari kecil kita diajarkan untuk menghargai diri sendiri, tahu hak dan tanggung jawab, maka kita akan tumbuh dengan batas diri yang sehat. Tapi kalau sebaliknya, misalnya selalu dikontrol, tidak diberi kesempatan memilih, atau justru dibiarkan begitu saja tanpa batasan, maka kita akan kesulitan memiliki batas diri yang baik saat dewasa. Contoh penerapan, buku ini menyebutkan bahwa orang tua yang sehat akan memberi anak-anaknya pagar yang jelas. Anak-anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh, dan mereka juga tahu bahwa mereka punya hak untuk memilih dan menyatakan perasaannya dalam batas yang wajar. Sebaliknya, orang tua yang terlalu mengontrol atau terlalu membebaskan bisa menghasilkan anak dengan batas diri yang kabur. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia, pola asuh seringkali cenderung ke arah yang sangat protektif, atau kadang justru sangat membatasi anak. Misalnya, anak tidak boleh membantah orang tua sama sekali, atau tidak boleh punya privasi. Atau sebaliknya, anak dibiarkan bermain tanpa batasan waktu dan aturan. Hal ini bisa jadi penyebab kenapa banyak dari kita kesulitan menetapkan batas diri. Saran saya adalah, sadarilah bahwa pola asuhmu dulu mungkin berkontribusi pada batas dirimu saat ini. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak berubah. Kita bisa mulai belajar dari sekarang,
seperti belajar membuat keputusan kecil sendiri, atau mulai berani menyuarakan pendapat kita. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri itu terbentuk dari pengalaman masa lalu kita, terutama dari bagaimana kita diajarkan tentang batasan. Penekanan saya, meskipun masa lalu berpengaruh, kamu punya kekuatan untuk membentuk kembali batas dirimu sekarang. Bab 5, Hukum Batas Diri Pertama, Hukum Menabur dan Menuai. Ini adalah salah satu hukum dasar dalam batas diri. Penulis ingin kita paham hukum tabur tuai, bahwa setiap pilihan yang kita buat, menabur, maka akan ada konsekuensinya, menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kemalasan, kita akan menuai kegagalan. Ini berlaku juga dalam interaksi dengan orang lain. Kalau kita terus-menerus membiarkan orang lain melewati batas kita akan menuai perasaan lelah dan dimanfaatkan. Contoh penerapan, buku ini menjelaskan bahwa orang yang tidak bisa menabur, tidak akan menuai kewalahan. Atau orang yang menabur, kontrol, akan menuai resistensi dari orang lain. Hukum ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab pribadi. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita dan konsekuensinya. Apa yang terjadi di dunia kita? Pernahkah kamu merasa kesal karena temanmu selalu datang terlambat, padahal kamu sudah menunggu lama? Itu hasil dari menabur kebiasaan telat dan menuai ketidaknyamanan orang lain. Atau kamu selalu membantu pekerjaan teman yang malas, akhirnya kamu yang selalu lembur. Saran saya adalah, mulai terapkan hukum ini pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin orang lain menghargai waktumu, mulailah dengan menghargai waktu orang lain dan jangan biarkan orang lain membuang waktumu. Jika kamu ingin orang lain tidak memanfaatkanmu, belajarlah untuk menolak dengan tegas. Kesimpulan saya adalah, intinya, apa yang kamu lakukan, menabur, akan kembali padamu, menuai. Ini adalah tentang tanggung jawab atas pilihan dan konsekuensi. Penekanan saya, pilihanmu hari ini menentukan apa yang akan kamu dapatkan di masa depan. Gunakan hukum ini untuk membangun batas diri yang lebih kuat. Bab 6, Hukum Batas Diri Kedua, Hukum Tanggung Jawab. Bab ini menjelaskan bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan orang lain juga bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Masalahnya seringkali kita malah mengambil alih tanggung jawab orang lain, atau sebaliknya, menyalahkan orang lain atas masalah kita. Batas diri yang sehat berarti kita tahu batas tanggung jawab kita dan tidak ikut campur dalam tanggung jawab orang lain. Contoh penerapan. Buku ini membedakan antara membantu dan mengambil alih. Membantu itu memberikan dukungan, tapi membiarkan orang tersebut tetap bertanggung jawab atas masalahnya. Mengambil alih itu menyelesaikan masalah orang lain sepenuhnya, sehingga mereka tidak belajar dari kesalahannya. Contohnya, jika anakmu malas belajar, kamu bisa membantunya dengan membuat jadwal belajar, tapi kamu tidak bisa belajar untuknya. Apa yang terjadi di dunia kita, seringkali kita merasa tidak tega melihat teman atau keluarga kesulitan, lalu kita langsung mengambil alih semua masalahnya. Misalnya, adikmu boros dan terlilit utang, lalu kamu selalu melunasinya. Ini membuat dia tidak belajar dari kesalahannya dan terus-menerus boros. Saran saya adalah, belajarlah membedakan antara empati dan mengambil alih tanggung jawab. Kamu bisa berempati, mendengarkan, dan memberikan dukungan, tapi biarkan orang tersebut mencari solusinya sendiri. Ini bukan berarti kamu tidak sayang, tapi justru membantu mereka menjadi lebih mandiri. Kesimpulan saya adalah, intinya, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan tidak bertanggung jawab atas orang lain. Penekanan saya, jangan memikul beban yang bukan milikmu. Ini akan membebaskanmu dan juga memberi kesempatan orang lain untuk belajar dan tumbuh. Bab 7. Hukum Batas Diri Ketiga, Hukum Kekuatan. Bab ini bicara tentang kekuatan atau power yang kita miliki untuk mengendalikan diri kita sendiri. Bukan kekuatan untuk mengendalikan orang lain. Ya, ini tentang bagaimana kita punya kemampuan untuk memilih, bertindak, dan membuat keputusan atas hidup kita. Banyak orang merasa tidak berdaya karena merasa tidak punya kontrol atas hidupnya. Padahal sebenarnya kita punya kekuatan itu. Kekuatan di sini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang sehat dan bertanggung jawab. Contoh penerapan, buku ini menjelaskan bahwa kekuatan kita adalah dalam pilihan. Kita bisa memilih untuk mengatakan,
ya atau tidak, memilih untuk bertindak, atau memilih untuk tidak bertindak. Contohnya, kalau ada yang minta tolong tapi kamu sedang lelah, kamu punya kekuatan untuk memilih apakah akan membantu atau menolak dengan sopan. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia? Kita seringkali merasa tidak enak hati atau sungkan untuk menolak permintaan, apalagi dari orang yang lebih tua atau punya posisi. Kadang kita merasa tidak punya pilihan, selain mengiyakan, padahal sebenarnya kita punya kekuatan untuk memilih. Misalnya, kamu ditawari pekerjaan yang tidak sesuai passion MU tapi gajinya besar. Kamu punya kekuatan untuk menolak jika memang itu tidak sesuai dengan nilai-nilaimu. Saran saya adalah, mulai deh, teman-teman, sadari bahwa kamu itu punya kekuatan untuk memilih. Bukan berarti kamu jadi egois, tapi ini tentang memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Latihlah kekuatan ini dalam hal-hal kecil. Misalnya, memilih menu makan siang sendiri, memilih film yang ingin ditonton, atau memilih kapan kamu akan istirahat. Semakin kamu berlatih, semakin kuat otot kekuatanmu. Kesimpulan saya adalah, intinya, kamu punya kekuatan untuk memilih dan mengendalikan hidupmu sendiri. Penekanan saya, jangan merasa tidak berdaya. Kekuatanmu ada pada pilihan-pilihanmu. Gunakan kekuatan ini untuk hidup yang lebih sehat. Bab 8, Hukum Batas Diri keempat. Hukum Rasa Hormat. Bab ini sangat penting. Intinya, kalau kamu ingin orang lain menghormati batas dirimu, maka kamu juga harus menghormati batas diri orang lain. Hukum ini mengajarkan kita tentang timbal balik. Kamu tidak bisa menuntut orang lain untuk tidak mengganggu privasimu kalau kamu sendiri sering ikut campur urusan orang lain. Ini tentang membangun hubungan yang sehat dengan saling menghargai. Contoh penerapan. Buku ini memberikan contoh. Kalau kamu sering terlambat dan membuat orang lain menunggu, kamu tidak bisa berharap orang lain menghargai waktumu. Atau kalau kamu sering memberi nasihat tanpa diminta, kamu tidak bisa berharap orang lain tidak ikut campur dalam hidupmu. Rasa hormat itu harus dua arah. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia, budaya gotong royong dan kebersamaan itu bagus, tapi kadang bisa mengaburkan batas diri. Misalnya, kita sering kepo atau ingin tahu urusan orang lain, bahkan sampai ikut campur. Atau kadang kita merasa berhak mengomentari penampilan atau pilihan hidup orang lain. Ini adalah bentuk tidak menghargai batas diri orang lain. Saran saya adalah, sebelum meminta orang lain menghargai batas dirimu, coba cek dulu, apakah kamu sudah menghargai batas diri orang lain? Mulailah dengan tidak mengomentari hal-hal pribadi orang lain tanpa diminta, tidak meminjam barang tanpa izin, atau tidak memaksakan pendapatmu. Ketika kamu menghormati batas orang lain, kemungkinan besar mereka juga akan menghormati batasmu. Kesimpulan saya adalah, intinya, untuk mendapatkan rasa hormat, kamu harus memberikan rasa hormat. Penekanan saya, batas diri itu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain secara sehat dan saling menghargai. Bab 9, Hukum Batas Diri kelima. Hukum Motivasi. Bab ini menjelaskan bahwa motivasi di balik tindakan kita itu penting. Batas diri yang sehat tidak dibangun karena rasa takut, misalnya, takut dimarahi, tapi karena cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Kalau kita menetapkan batas diri karena motif yang benar, hasilnya akan lebih sehat dan langgeng. Batas diri yang didasari rasa takut atau keinginan untuk mengendalikan orang lain, justru akan menciptakan masalah baru. Contoh penerapan, buku ini membedakan antara motivasi internal, dari dalam diri, dan eksternal, dari luar. Misalnya, kamu bilang, tidak, pada teman yang suka berutang bukan karena kamu takut dia tidak membayar, tapi karena kamu ingin menjaga kestabilan keuanganmu dan juga ingin temanmu belajar bertanggung jawab. Apa yang terjadi di dunia kita, seringkali kita bertindak karena tidak enak, atau takut dibilang sombong pelit. Misalnya, kamu menuruti permintaan temanmu karena takut dia marah, padahal kamu tidak ikhlas. Ini adalah motivasi yang kurang sehat. Saran saya adalah, sebelum mengambil keputusan atau menetapkan batas, coba tanyakan pada dirimu, apa motivasiku melakukan ini? Apakah karena rasa takut? Atau karena keinginan untuk sehat dan bertanggung jawab? Latihlah dirimu untuk bertindak dari tempat yang damai dan penuh cinta pada dirimu sendiri, bukan dari rasa cemas atau takut. Kesimpulan saya adalah, intinya, motif di balik tindakan kita sangat menentukan. Penekanan saya,
Bangunlah batas dirimu dari dasar cinta dan penghargaan diri, bukan dari rasa takut atau keinginan untuk mengendalikan orang lain. Bab 10, Hukum Batas Diri ke-6, Hukum Evaluasi. Hukum ini mengajarkan kita untuk mengevaluasi respons orang lain terhadap batas diri yang kita tetapkan. Tidak semua orang akan menerima batas diri kita dengan baik. Ada yang mungkin marah, kecewa, atau mencoba memanipulasi. Bab ini membimbing kita untuk tetap teguh dan mengevaluasi apakah respons mereka itu wajar, atau justru menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai batas kita. Contoh penerapan. Buku ini memberikan contoh. Kalau kamu bilang, tidak, pada teman yang sering minta tolong dan dia jadi marah besar. Ini adalah informasi penting. Itu berarti temanmu mungkin tidak menghargai batas dirimu dan hanya ingin memanfaatkanmu. Kamu perlu mengevaluasi apakah hubungan itu sehat atau tidak. Apa yang terjadi di dunia kita di Indonesia, kalau kita mulai menetapkan batas, kadang ada yang bilang kita berubah, sombong, atau tidak solidaritas. Misalnya, kamu tidak lagi bisa ikut setiap ajakan nongkrong teman karena ingin punya waktu untuk diri sendiri. Lalu teman-temanmu jadi marah atau mengucilkanmu. Saran saya adalah, teman-teman, ini bagian yang paling sulit. Akan ada orang-orang yang tidak senang dengan batas barumu. Jangan gentar. Ini adalah ujian. Evaluasi respons mereka. Jika mereka menghormati batasanmu, itu tanda hubungan yang sehat. Jika mereka marah atau memanipulasi, itu tanda kamu perlu lebih teguh atau mungkin perlu memikirkan kembali hubungan tersebut. Kesimpulan saya adalah, intinya, respons orang lain terhadap batas dirimu adalah informasi penting. Penekanan saya, jangan takut dengan reaksi negatif. Itu adalah tanda bahwa batas dirimu sedang bekerja. Teruslah mengevaluasi dan teguh pada batasanmu. Bab 11, Hukum Batas Diri ke-7, Hukum Paparan, Keterbukaan. Hukum ini tentang bagaimana kita perlu terbuka dan jujur tentang batas diri kita kepada orang lain. Batas diri itu perlu dikomunikasikan dengan jelas, bukan cuma disimpan di dalam hati. Orang lain tidak bisa membaca pikiran kita, jadi kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan dan butuhkan dengan cara yang jelas dan tegas. Contoh penerapan, buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. Bukan dengan kode-kode atau sindiran, tapi langsung pada intinya. Contohnya, daripada berharap pasanganmu tahu kalau kamu lelah, lebih baik katakan, "Aku lelah sekali hari ini, bisakah kita tidak melakukan apa-apa malam ini?" Apa yang terjadi di dunia kita di Indonesia seringkali enggan bicara terus terang karena takut menyakiti perasaan. Kita cenderung mengode atau menunggu orang lain paham. Misalnya, kamu tidak suka kalau ada teman yang datang ke rumah tanpa kabar, tapi kamu cuma diam saja dan berharap dia mengerti. Saran saya adalah, beranikan dirimu untuk mengungkapkan batas dirimu secara jelas dan langsung, tapi tetap dengan sopan dan ramah. Latihlah kalimat-kalimat seperti, "Maaf, aku tidak bisa," atau "Aku butuh waktu sendiri," atau "Aku tidak nyaman dengan itu." Komunikasi yang jelas adalah kunci. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri itu harus diungkapkan, bukan hanya dipendam. Penekanan saya, berani bicara adalah kunci. Komunikasikan batas dirimu dengan jelas agar orang lain bisa menghormatinya. Bab 12, Hukum Batas Diri ke-8, Hukum Iri Hati, Dengki. Bab ini agak unik, karena membahas iri hati. Iri hati muncul ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, padahal sebenarnya kita punya pilihan untuk meraihnya sendiri. Dalam konteks batas diri, iri hati bisa muncul ketika kita tidak memiliki batas diri yang jelas dan melihat orang lain punya kendali atas hidupnya, kita jadi iri. Iri hati adalah tanda bahwa kita belum bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan dalam hidup. Contoh penerapan, buku ini menjelaskan bahwa iri hati bisa menjadi motivasi untuk melihat apa yang sebenarnya kita inginkan. Jika kamu iri dengan kebebasan temanmu yang selalu punya waktu luang, mungkin kamu sebenarnya ingin punya waktu luang juga, dan itu berarti kamu perlu menetapkan batas agar bisa mendapatkannya. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia, budaya membandingkan diri dengan orang lain seringkali memicu iri hati. Kita sering iri melihat teman yang bisa jalan-jalan, punya barang bagus, atau sukses dalam karirnya. Padahal, mungkin kita tidak tahu bagaimana mereka bekerja keras atau batasan apa yang mereka tetapkan untuk mencapai itu.
Saran saya adalah, jika kamu merasa iri dengan seseorang, jangan langsung menyalahkan mereka atau dirimu. Coba deh, analisis apa yang kamu iri dari mereka. Mungkin itu adalah sesuatu yang bisa kamu raih dengan menetapkan batas diri yang sehat dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Jadikan iri hati sebagai pemicu untuk bertumbuh, bukan untuk membenci. Kesimpulan saya adalah, intinya, iri hati bisa menjadi petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dan belum kamu miliki. Penekanan saya, gunakan rasa iri hati sebagai cerminan untuk melihat di mana kamu perlu menetapkan batas dan mengambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Bab 13, Hukum Batas Diri ke-9, Hukum Keaktifan. Hukum ini mengajarkan bahwa membangun batas diri itu bukan pasif, tapi harus aktif. Kamu harus proaktif dalam menetapkan dan menjaga batas dirimu. Ini membutuhkan usaha, keberanian, dan konsistensi. Tidak bisa hanya menunggu orang lain menghargai batasmu, kamu harus aktif menegakkannya. Contoh penerapan, buku ini membandingkan orang yang proaktif dengan orang yang reaktif. Orang yang proaktif akan menetapkan batas sebelum masalah muncul, sementara orang yang reaktif baru akan bereaksi setelah batasnya dilanggar. Misalnya, kamu proaktif dengan membuat jadwal istirahat, daripada menunggu sampai kelelahan baru protes. Apa yang terjadi di dunia kita seringkali menunggu sampai puncaknya, atau sampai benar-benar tidak tahan baru protes. Misalnya, kamu terus-menerus membantu tetangga yang minta tolong tanpa henti, sampai akhirnya kamu sakit, baru kamu menolak. Ini adalah sikap reaktif. Saran saya adalah, jadilah proaktif, teman-teman. Jangan menunggu sampai kamu kelelahan atau marah baru menetapkan batas. Mulailah menetapkan batasan-batasan kecil dari sekarang. Misalnya, kalau kamu tidak suka diganggu saat bekerja, sampaikan itu di awal. Kalau kamu butuh waktu sendiri, rencanakan itu dari awal. Latih dirimu untuk mengambil inisiatif dalam menjaga batas dirimu. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri itu perlu ditegakkan secara aktif dan proaktif. Penekanan saya, jangan menunggu batasmu dilanggar. Ambil inisiatif, jadilah proaktif dalam menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Bab 14, Batas Diri dalam Hubungan Keluarga. Bab ini sangat fokus pada bagaimana menerapkan konsep batas diri di lingkungan keluarga, yang seringkali menjadi tempat paling sulit untuk menetapkan batasan. Penulis menjelaskan bahwa masalah batas diri di keluarga bisa sangat kompleks, karena ada ikatan emosional yang kuat dan sejarah panjang. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi seringkali justru disinilah batas-batas paling sering dilanggar. Penting untuk diingat bahwa batas diri di keluarga bukan berarti kita tidak peduli, tapi justru untuk menjaga agar hubungan keluarga tetap sehat dan tidak saling melukai. Contoh penerapan, buku ini membahas berbagai peran dalam keluarga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang sudah dewasa, pasangan suami istri, atau saudara kandung. Misalnya, seorang anak dewasa perlu menetapkan batas dengan orang tuanya yang terlalu protektif, atau sering mencampuri urusan pribadinya. Atau, seorang istri mungkin perlu menetapkan batas dengan suaminya yang sering tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia, keluarga memiliki peran yang sangat sentral. Kita sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, tapi kadang ini bisa berujung pada hilangnya batas pribadi. Contohnya, orang tua yang terlalu ikut campur, orang tua yang merasa berhak menentukan pilihan karir, pasangan, atau bahkan cara mengasuh cucu, meskipun anaknya sudah dewasa. Saudara yang meminjam uang tanpa mengembalikan. Seringkali kita tidak tega menolak, padahal kita sendiri punya kebutuhan. Kewajiban keluarga yang berlebihan, merasa harus hadir di setiap acara keluarga, meskipun kita punya kepentingan lain atau butuh istirahat. Saran saya adalah, teman-teman, menerapkan batas diri di keluarga itu memang tantangan terbesar, tapi sangat penting. Mulai dari hal kecil. 1. Komunikasikan dengan jelas. Daripada mengeluh di belakang, coba sampaikan dengan sopan tapi tegas, "Maaf ya, ayah ibu, untuk urusan ini, aku ingin memutuskan sendiri." 2. Mulai dari hal-hal kecil. Kalau ada saudara yang sering datang tanpa kabar, coba bilang, "Senang kamu datang, tapi lain kali kabari dulu ya, biar aku bisa siap-siap." 3. Jangan merasa bersalah. Ingat,
Menjaga kesehatan mentalmu juga penting agar kamu bisa menjadi anggota keluarga yang lebih baik. Kesimpulan saya adalah, intinya, keluarga adalah tempat di mana batas diri paling sulit dan paling penting untuk ditegakkan. Penekanan saya, menetapkan batas di keluarga adalah bentuk kasih sayang yang sehat, bukan pengkhianatan. Itu membantu hubungan keluarga menjadi lebih kuat dan saling menghormati. Bab 15, Batas Diri dalam Hubungan Kerja. Bab ini membahas bagaimana batas diri juga sangat relevan di lingkungan kerja. Di tempat kerja, kita berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan, dan seringkali ada tekanan untuk terus-menerus memberikan yang terbaik, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Batas diri yang sehat di tempat kerja membantu kita tetap produktif, menjaga kesehatan mental, dan menghindari burnout, kelelahan ekstrim. Contoh penerapan, buku ini menyoroti masalah-masalah seperti mengambil terlalu banyak tanggung jawab, tidak bisa menolak pekerjaan tambahan, atau bekerja di luar jam kerja. Contohnya, seorang karyawan yang tidak bisa bilang tidak pada pekerjaan lembur yang tidak dibayar, atau atasan yang tidak menghargai waktu pribadi karyawannya. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia? Budaya kerja seringkali menuntut loyalitas yang tinggi, kadang sampai mengabaikan jam kerja dan hak pribadi. Contohnya, budaya lembur yang tidak ada habisnya. Banyak yang merasa harus lembur terus-menerus agar terlihat rajin, meskipun tidak ada pekerjaan mendesak. Tidak enak menolak tugas di luar job desk. Seringkali kita menerima tugas yang bukan tanggung jawab kita karena sungkan dengan atasan atau rekan kerja. Gangguan di luar jam kerja. Atasan atau rekan kerja yang sering menghubungi di akhir pekan atau malam hari untuk urusan kantor. Saran saya adalah, teman-teman yang bekerja, ini penting sekali. 1. Tetapkan jam kerjamu. Belajarlah untuk tidak merespons email atau pesan terkait pekerjaan di luar jam kerja, kecuali dalam keadaan darurat. 2. Prioritaskan pekerjaan. Belajar menolak pekerjaan tambahan jika memang sudah terlalu banyak. Kamu bisa bilang, saya tidak bisa menangani ini sekarang, tapi saya bisa melakukannya di hari X. 3. Jaga waktu istirahat. Pastikan kamu mengambil cuti dan istirahat yang cukup. Kesehatanmu adalah aset terbesar. Kesimpulan saya adalah, intinya, batas diri di tempat kerja itu bukan cuma tentang menjaga kesehatan mentalmu, tapi juga tentang meningkatkan produktivitasmu. Penekanan saya, jangan biarkan pekerjaan menguasai hidupmu. Batas diri yang sehat di tempat kerja akan membuatmu lebih efektif dan bahagia. Bab 16. Batas diri dalam hubungan teman dan rekan. Bab terakhir ini membahas tentang pentingnya batas diri dalam hubungan pertemanan dan dengan rekan-rekan, misalnya, tetangga, anggota komunitas. Meskipun hubungan ini mungkin tidak seintens hubungan keluarga, batas diri tetap krusial agar persahabatan tetap sehat dan tidak ada yang merasa dimanfaatkan atau terbebani. Persahabatan sejati harus didasari pada rasa saling menghormati batas masing-masing. Contoh penerapan, buku ini memberikan contoh seperti teman yang sering pinjam uang dan tidak mengembalikan, teman yang selalu ingin ditemani tapi tidak pernah ada saat kita butuh, atau teman yang selalu curhat tapi tidak pernah mau mendengarkan. Semua ini adalah pelanggaran batas diri. Apa yang terjadi di dunia kita, di Indonesia? Kita sangat menjunjung tinggi solidaritas pertemanan. Tapi kadang ini bisa kebablasan. Contohnya, teman yang sering memanfaatkan, sering minta diantar jemput, minta dibayarin, atau minta bantuan yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri. Teman toksik, teman yang selalu menguras energimu dengan keluh kesah tanpa solusi, atau teman yang selalu iri dan menjatuhkan. Peer pressure, tekanan dari teman untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak nyaman, misalnya ikut minum-minum atau bolos kerja. Saran saya adalah, teman-teman, selektiflah dalam memilih teman. 1. Berani bilang, tidak. Kalau ada teman yang minta bantuan yang tidak bisa kamu berikan, tolak dengan sopan. Maaf, aku tidak bisa membantumu untuk yang ini. 2. Jangan jadi tong sampah emosi. Kamu bisa mendengarkan teman curhat, tapi jangan biarkan dirimu terus-menerus jadi tempat pembuangan emosi mereka tanpa ada solusi atau upaya dari mereka. 3. Jauhi pertemanan yang menguras energimu. Pertemanan seharusnya saling mendukung, bukan hanya satu pihak yang memberi. Kesimpulan saya adalah, intinya, persahabatan yang sehat membutuhkan batas diri yang jelas. Penekanan saya, pilihlah teman-teman yang menghargai dan mendukung batasanmu. Kamu berhak atas pertemanan yang sehat dan saling menghormati.
Kesimpulan akhir, kekuatan di tanganmu untuk hidup yang utuh. Teman-teman, pada dasarnya, buku Batas Diri ini mengajarkan kita tentang sebuah keterampilan hidup yang fundamental, kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Ibarat sebuah rumah, batas diri itu adalah dinding, pintu, dan pagar yang melindungi kita. Pesan utama dari seluruh buku ini adalah, batas diri adalah kunci untuk hidup yang utuh, bertanggung jawab, dan bahagia. Ini bukan tentang menjadi egois, melainkan tentang mencintai dirimu sendiri dan orang lain dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Apa yang harus dilakukan teman-teman di dunia nyata Indonesia? Baik, sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Jangan cuma dibaca dan dipahami, tapi diterapkan, ya. 1. Mulai dari hal kecil dan sederhana. Belajar bilang, tidak, dengan sopan, ini yang paling dasar. Kalau ada yang minta tolong tapi kamu tidak mau, coba bilang, maaf ya, kali ini aku tidak bisa, atau, aku tidak nyaman dengan itu. Latih di hal-hal kecil dulu, misalnya menolak ajakan makan siang kalau memang lagi sibuk. Tetapkan jam pribadi, setelah jam kerja atau di akhir pekan, coba batasi responsmu terhadap urusan kantor. Matikan notifikasi grup kerja atau tunda membalas email sampai jam kerja dimulai. Komunikasikan kebutuhanmu, jangan berharap orang lain membaca pikiranmu. Jika kamu butuh waktu sendiri, atau tidak suka diganggu saat fokus, sampaikan dengan jelas dan tenang. Contoh, aku butuh waktu tenang sebentar ya. 2. Kenali batasan pribadimu. Perhatikan perasaanmu. Jika kamu merasa lelah, kesal, dimanfaatkan, atau terbebani setelah berinteraksi dengan seseorang, itu pertanda batas dirimu mungkin dilanggar. Catat perasaan ini. Definisikan, ya, dan, tidak, untuk dirimu. Pikirkan baik-baik, apa saja yang kamu, ya, kan dalam hidupmu, misalnya, nilai-nilai, tujuan, prioritas, dan apa saja yang akan kamu, tidak, kan, misalnya, hal-hal yang menguras energimu, perilaku tidak hormat dari orang lain. 3. Hargai batas orang lain. Jangan kepo, berlebihan. Hindari bertanya hal-hal pribadi yang tidak ada hubungannya denganmu atau memberikan nasihat tanpa diminta. Hormati waktu dan ruang orang lain, jangan datang bertamu tanpa pemberitahuan, atau meminjam barang tanpa izin. Ini melatihmu menghargai batas orang lain, dan orang lain juga akan belajar menghargai batasmu. 4. Siap menghadapi reaksi. Akan ada yang protes. Jangan kaget kalau ada teman atau keluarga yang merasa aneh atau berubah saat kamu mulai menetapkan batas. Ini wajar, karena mereka sudah terbiasa dengan versi lama dirimu. Tetaplah teguh dan jelaskan alasanmu dengan tenang. Fokus pada diri sendiri. Ingat, tujuanmu adalah menjaga kesehatan mentalmu, bukan untuk mengubah orang lain. Kalaupun ada yang tidak setuju, itu tanggung jawab mereka, bukan kamu. 5. Jadilah proaktif, bukan reaktif. Jangan menunggu sampai kamu meledak marah atau burnout baru menetapkan batas. Rencanakan dan tetapkan batas-batasanmu dari awal. Misalnya, jika kamu tahu kamu butuh istirahat di siang hari, komunikasikan itu. Untuk teman-teman di Indonesia, budaya kita yang kuat dalam hal kekeluargaan dan kebersamaan memang indah, tapi seringkali menjadi ladang yang subur untuk batas diri yang kabur. Ingatlah bahwa menghormati orang tua dan keluarga bukan berarti tidak punya batasan. Kamu bisa mencintai dan menghormati mereka sambil tetap menjaga ruang pribadimu. Solidaritas pertemanan bukan berarti harus selalu mengiyakan semua permintaan. Pertemanan yang sehat didasari oleh rasa hormat, bukan pemanfaatan. Profesionalitas di tempat kerja juga mencakup menjaga kesehatan diri. Produktivitas terbaik berasal dari individu yang sehat dan seimbang. Intinya, teman-teman, mulailah berinvestasi pada dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan yang butuh waktu dan latihan. Kamu mungkin akan jatuh bangun, tapi setiap langkah kecil akan membawamu pada kehidupan yang lebih damai dan terkendali. Semangat berproses, ya. Kamu punya kekuatan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan.